Salam bahagia bagi kita semua. Saat ini kita akan melihat lebih jauh tentang PPDB SMK Negeri di Jawa Tengah. Pertama-tama kita akan lihat kuota dari PPDB SMK secara umum, yaitu untuk prestasi itu adalah 75%. Untuk domisili terdekat itu paling banyak 10% dan afirmasi minimal 15%. Afirmasi itu terdiri dari siswa miskin paling sedikit 8%, ATS atau anak tidak sekolah 3%, anak panti paling banyak 2%, dan anak yatim atau piatu paling banyak 2%. Ya, seperti ini. Yang harus diperhatikan adalah untuk afirmasi itu harus siswa miskin itu harus ada di DTKS, ya. Harus ada data di Dinas Kesehatan Sosial. Anak tidak sekolah itu nanti juga harus ada surat keterangan buktinya. Anak panti itu harus ada juga tercatat di Dinas Sosial Provinsi. Anak yatim dan atau piatu ortu meninggal COVID-19. Jadi yatim piatu yang dampak atau kena dampak dari COVID-19 dengan rincian 8%, 3%, 2%, dan 2% untuk yatim piatu. Sekarang untuk PPDB SMK untuk seleksi prestasi. Ya, komponen penilaian yang menjadi dasar dalam penghitungan nilai seleksi prestasi adalah nilai rapot dan bobot nilai prestasi, bidang akademik dan non-akademik pada kejuaraan berjenjang dan tidak berjenjang. Nilai rapot didasarkan atas nilai semester 1 sampai 5 SMP atau MTS atau yang sederajat, yang nilai mata pelajarannya itu adalah 7, yaitu Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN), Pendidikan Pancasila, dan Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial, dan Bahasa Inggris. Oke ya. Apabila hasil semester 1 sampai 5 dalam rentang 0 sampai dengan 100, maka nilai dokumentasi menjadi rentang nilai 0 sampai 10. Jadi nanti rentang nilainya adalah 0 sampai 10. Oke. Sekarang untuk seleksi prestasinya, nilai rapot merupakan nilai rata-rata pada aspek kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan bagi satuan pendidikan yang melaksanakan kurikulum 13 atau kurikulum merdeka. Sedangkan untuk satuan pendidikan yang melaksanakan kurikulum 2006 adalah nilai rata-rata pada aspek kompetensi pengetahuan. Ya, ini yang harus diperhatikan. Kalau kurikulum 13 dan kurikulum merdeka itu ada dua aspek, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Sementara untuk 2006 itu menggunakan rata-rata aspek pengetahuan saja. Oke. CPD dengan prestasi juara 1, 2, dan 3 internasional dan juara 1 nasional langsung diterima. Otomatis diterima. Ini yang memiliki sertifikat juara internasional, nanti ada ketentuan kejuaraannya. Sekarang untuk bagaimana PPDB SMK seleksi prestasi. Beban nilai prestasi ditentukan berdasarkan beban nilai prestasi tertinggi yang dimiliki oleh CPD dengan ketentuan. Yang pertama adalah bukti atas prestasi diterbitkan paling singkat 6 bulan dan paling lama 3 tahun. Jadi ini sama aja semester 1, 2, 3, 4, 5. Yang dihitung dengan tanggal akhir pendaftaran PPDB dan prestasi tersebut diperoleh pada jenjang pendidikan SMP. Bukti prestasi sebagaimana tersebut dalam huruf A harus didukung dengan surat keterangan Kepala Satuan Pendidikan SMP sederajat yang menerangkan kebenaran bukti prestasi calon peserta didik yang bersangkutan, contoh form surat keterangan terlampir. Oke. Bukti prestasi bagi CPD yang berasal dari satu pendidikan sederajat yang berasal dari luar provinsi Jawa Tengah dilakukan verifikasi bukti penghargaan dan atau pengujian kompetensi prestasi yang diraih oleh satu pendidikan yang dituju sebelum ditentukan bobot nilainya. Oke, komponen penilaian yang menjadi dasar dalam penghitungan nilai pada seleksi prestasi adalah nilai rapor ditambah dengan bobot nilai prestasi, bidang akademik dan non-akademik pada kejuaraan berjenjang atau tidak berjenjang.
Sekarang untuk afirmasi, minimal 15% itu meliputi siswa miskin dan semuanya itu ada pada data ya. Ada yatim piatu, ada panti, anak panti, ada ATS. Yang semuanya itu kalau kita lihat keluarga ekonomi tidak mampu itu ada di data dinas sosial. Oke, yatim atau piatu atau meninggal karena COVID, data DP3 AP 3KB Provinsi Jateng. Oke, anak panti, data Dinas Sosial Provinsi Jateng. Anak tidak sekolah, prioritas SIKS, DJ, DTKS. Selainnya dibuktikan dengan keterangan lurah, kades, disahkan, camat, dilampiri jasa SMP derajat dengan tanggal lulusan sebelum tahun 2022-2023. Jadi ini ada SIKS dan bukti keterangan dari kelurahan atau kades. Sekarang untuk seleksi afirmasi yatim dan atau piatu ortu meninggal karena COVID. Ya, apabila jumlah CPD yatim atau piatu karena ortu meninggal karena COVID melebihi 2% dari jumlah daya tampung sekolah pada seleksi jalur PPD afirmasi, maka ditentukan berdasarkan urutan berikut. Urutan untuk prioritas pertama adalah jarak terdekat dan usia CPD yang lebih tua. Kalau itu melebihi dari 2%. Ya, itu nanti semuanya itu sudah diproses secara aplikasi. Afirmasi untuk anak panti, kalau melebihi dari 2%, maka tetap yang menjadi perhitungan pertama adalah untuk zonasi, untuk jaraknya yang bersangkutan dan usianya juga. Oke ya. Terus untuk afirmasi ATS, kalau melebihi 3% dari jumlah daya tampung sekolah pada seleksi jalur PPD farmasi, maka ditentukan berdasarkan urutan prioritas, jarak, usia, dan lama ATS dengan kelulusan sebelum tahun 2022-2023. Ini yang menjadi ketentuan kalau lebih dari 3% ya. Seleksi domisili terdekat. Ya, ini adalah maksimal 10%. Jarak domisili terdekat yang dimaksud adalah dihitung berdasarkan jarak radius domisili sesuai dengan alamat pada kartu keluarga dengan satuan pendidikan. Titik ordinat CPD berdasarkan alamat domisili kartu keluarga yang diberikan dan atau telah tinggal paling singkat 1 tahun yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran. PPDB berdasarkan data administrasi pendudukan, pemberdayaan masyarakat, desa kependudukan, dan pencatatan sipil Provinsi Jawa Tengah. Apabila urutan terakhir pada kuota itu terdapat lebih dari 1 CPD, maka dilakukan seleksi berdasarkan usia yang lebih tua. Jadi kalau lebih itu diseleksi lagi berdasarkan dengan usia. Ya, ini adalah jenis-jenis untuk kejuaraannya. Ini adalah bobot nilai kejuaraan. Jadi kalau dalam juara 1, 2, 3 internasional atau juara 1 nasional itu langsung terima. Sementara kalau yang lain itu dikalikan dengan bobotnya ini. Atau ditambah dengan bobotnya ini ya, ditambah. Jadi nilai rapot ditambah ini. Jadi untuk prestasi itu tidak harus punya sertifikat kejuruan. Rapot itu sudah prestasi. Tapi kalau punya sertifikat kejuruan ini bisa ditambahkan. Ya, ini adalah untuk yang model prestasi. Perubahan pilihan selama masa pendaftaran CPD, SMK negeri dapat mengubah pilihan ke SMA negeri dan CPD SMA negeri dapat mengubah pilihan ke SMK negeri. Pindah pilihan CPD dari SMA negeri ke SMK negeri atau sebaliknya diwajibkan melakukan pembatalan pendaftaran pada SMA atau sebaliknya. Jadi kalau ingin merubah itu harus pendaftaran pertama itu dibatalkan dulu. Pindah pilihan dari SMA ke SMK harus dilengkapi dengan surat keterangan sehat sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Hal yang perlu diingat adalah pengumuman merupakan informasi kepada masyarakat yang memuat waktu pelaksanaan dan persyaratan pendaftaran, seleksi, pendaftaran, hasil seleksi dan berulang.
Pengumuman PPDB dapat diperoleh melalui situs resmi PDB tahun 2023-2024 pada ppdb.jatengprop.go.id. Ini yang harus diperhatikan untuk mencari informasi lebih lanjut. Untuk pilihan pendaftaran SMK negeri, calon peserta didik SMK dapat mendaftarkan diri pada 2 pilihan program keahlian sebanyak 2 satuan pendidikan. Calon peserta didik SMK negeri dapat mengubah pilihan program keahlian dan atau satuan pendidikan selama masa pendaftaran. Oke, silakan diperhatikan tanggal-tanggal penting di dalam PPDB SMK di Provinsi Jawa Tengah. Nantikan video saya berikutnya di sini untuk informasi PPDB. Terima kasih.